Sudah mulai. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi dengan saya dalam sebuah podcast. Manja. Saya juga ikut-ikutan ya. Iya dong, harus gitu kan manja. Iya, betul. Mulutnya harus gini. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, sama ini narasumbernya namanya Marwah Nde. Marwah cantik. Oh, Marwah cantik ya, Marwah cantik. Jadi ini sebenarnya podcast ini dibuat buat teman-teman yang punya kisah yang sama mungkin dengan Marwah. Jadi kita mau sharing-sharing hal-hal yang memang mungkin dirasakan oleh semua orang juga ya. Jadi ceritanya nih, Marwah ini baru setahun ada di Jakarta. Nah ini kita akan tanya-tanya tentang bagaimana nih perasaan Marwah sejak dia tahu dia akan ke Jakarta, kemudian menginjakan kaki di Jakarta, dan prosesnya hingga 1 tahun dia bertahan di Jakarta, sampai sekarang pun sudah ada rencana untuk kembali ke daerahnya. Jadi Marwah ini datang dari daerah saya, kebetulan dari Flores, dari kota kecil, kota agak kecil, kota yang cukup besar sebenarnya di daerah Flores, namanya Maumere. Memang asli dari sana kayak gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama Marwah dulu hari ini, pagi ini. Yeay. Marwah yang paling cantik. Oke. Perkenalkan dulu deh, Marwah ini waktu pertama kali datang itu setelah menyelesaikan apa? Misalkan pendidikannya apa, kemudian ngapain aja? SMA di Ya. apa ya? Berapa bulan saya Ya apa? Kayak gitu. Marwah ini pertama kali datang ke Jakarta itu sebelumnya tuh ngapain dulu di Flores itu? nggak ngapa-ngapain sih. Oh, ngapa-ngapain. Dan ketika dulu ada yang menawarkan ke Jakarta nih, itu bagaimana ceritanya bisa nyampe Jakarta akhirnya? Kayak nggak nyangka bakalan nginjakin kaki saya ke Ya, Jakarta. ya. Terus kayak aku tuh kayak happy dan gimana gitu, bimbang dan ragu. Bimbang dan ragu, betul. Terus Kenapa? Apa? Kebimbangannya apa? Kenapa? Sampai Bimbangnya bimbang? itu kan saya baru pertama kali Hmm. jalan jauh atau merantau jauh Iya, gitu kan. betul, Sekali pertama keluar kali, jauh ya. banget gitu Iya. kan di Jakarta. Berarti- Jadi kayak gimana gitu ya, aku kayak Apalagi dari ada Maumere sedikit jauh ragu. ke sini ya. Dan itu apa, orang tua bagaimana, ngizinin nggak langsung? orang tua sih ngizinin sih, tapi kayak sayanya kayak berat gitu, kayak harus ninggalin keluarga saya, tapi saya juga kayak pengen punya pengalaman Pengalaman ya. baru. Iya, betul. Iya. Jadi setelah Marwah ini nih sudah ada tiket, apa di bayangan Marwah? Kata Jakarta tuh apa sih sebenarnya? Bayangan Marwah tuh mau ke Jakarta tuh ngapain nanti di sana? Dan apa yang akan dilakukan tuh, kebayang nggak apa sih yang pertama kali kepikiran gitu? Duh, bagaimana atau apa di atas kapal, perjalanan dari sana ke sini atau gimana? Ada pikiran-pikiran yang aneh nggak, yang buruk yang terlintas lah di pikiran Marwah kayak gitu waktu mau pergi ke Jakarta? ada sih kayak Takut sakit atau apa? kenapa-napa di kapal, soalnya kan baru pertama kali juga kan. Iya, Dan betul. tapi pas kesini tuh kan bareng bibi Iya, kan. betul. Jadi agak sedikit Agak sedikit happy ya, kayak gini ya, bisa akhirnya apanya? Oh iya, itu nanti diceritain semuanya sama Marwah. Jadi setelah itu kan akhirnya Marwah melakukan perjalanan melalui kapal kayak gitu, kapal laut. Nah itu berapa hari? 5 hari 4 malam perjalanannya. Perjalanan itu tuh menjadi sesuatu yang berkesan mungkin ya buat Marwah berkesan ya. banget itu Karena pertama kali kan. Iya, pertama kali saya di kapal itu ngerasain kayak satu sisi kayak rindu banget sama keluarga, satu sisi pengen cepet-cepet nyampe di Jakarta gitu. Iya. Kayak ada happy-nya, ada sedihnya gitu, campur aduk perasaan saya pas Iya, di kapal itu. betul. Malam pertama saya di kapal itu ya nggak tidur 24 jam karena kepikiran sama keluarga, sedihnya mereka tuh ngelepas rindu. Iya tuh teman-teman pasti tahu kan. Iya. Ya oke lah kalau Gitu. begitu. Ini jadi Marwah itu kemarin perjalanan ke Jakarta berbarengan dengan orang tua saya. Jadi dia datang ke Jakarta, kemudian sampai di Jakarta nih, dari Jakarta. Sebelum nyampe Jakarta, apa bayanganmu tentang kota Jakarta?
bayangan saya di kota Jakarta kayak gimana ya? Sesuatu yang menakutkan kan datang ke Jakarta, enggak bisa kenapa-napa atau bagaimana? Kayak aku pengen coba Jakarta tuh gimana sih, penasaran banget gitu gue. Iya. Dia takut hilang, nggak takut Enggak. apa, enggak juga ya. Lebih kayak penasaran gimana sih Iya. Jakarta. Kan ibu kota nggak sih? Begitu kali ya. Terus pertama kali turun dari kapal, terus ngeliat Oh, iya. suasananya Pas kayak gitu. pertama turun dari kapal itu kayak pertama kali pakai Pertama kalinya tangga ya. eskalator nggak? Ih, gimana rasanya? Kan ada tangga manual kan? Iya. Dan iya, pertama kali apa? Lewat tangga yang eskalator aja kan? Pengennya saya Iya. gitu, pengen cobain pakai tangga eskalator, tapi karena saya berhubung sama bibi kan takut Iya, gimana iya, kakinya gitu, juga lagi sakit, iya. jadi aku pakai tangga manual aja. Terus dalam hati saya, ntar aja ya tangga eskalator, nanti kapan ketemu lagi. Iya, betul. Padahal saya tuh excited banget tuh pengen nyobain tangga eskalator itu. Iya ya, betul. Iya. Terus akhirnya turun dari kapal, ketemu dengan Kak Ana tuh gimana dengan saya itu? Ketemu dengan Kak Ara tuh kayak Malu-malu pus ya. malu-malu tapi kayak Tapi mata tetap begini kan, terbuka kan. dia terbuka banget. Aku pas udah di atas mobil itu, udah masuk ke dalam mobil itu kan, aku pas lihat apa jembatan gedung-gedung gitu, oh my god, kaget banget. Ya Allah, menjakin kaki saya di Jakarta Iya. segitu, kayak nggak nyangka gitu gue bakalan Apalagi sini. kita terbiasa hidup di kota yang tidak terlalu besar dengan Iya. ya, maksudnya artian sekali ke kota besar berarti ada perasaan yang kayak gimana ya, alhamdulillah juga saya bisa menjaga. Ini pengalaman terbaru buat saya, apalagi di usia kamu yang masih sangat muda ya. umur 18 tahun. 18 tahun. Ini Marwan 18 tahun udah berani merantau jauh dari kedua orang tuanya. Berarti buat contoh kalian, buat teman-teman di sana, kalau memang mau merantau itu harus diniatkan, memang dikuatin keinginannya, jadi baru bisa datang ke sini. Jadi setelah itu ngejalanin hari-hari di Jakarta, dari datang ke rumah kakak, terus ngejalanin semua aktivitas di rumah. Sampai sekarang apa di bayangan Marwa bahwa oh ternyata begini ya kayak gitu kehidupan di luar dari orang tua, di jauh dari kampung Iya, halaman itu apa? sangat berat banget juga sih harus Iya betul. ngejalanin jauh dari keluarga atau orang tua gitu kan, kayak sedih. Tapi saya tetap menjalani dengan kayak gimana sih? Kayak ikhlas ya, maksudnya dijalanin karena memang sudah mungkin kalau kamu berpikir apa ini sudah menjadi keputusan kamu kali ya, Iya, kayak itu. gitu. Dia harus Jadi harus jalanin dan dijalanin ya benar. Ya udah. Jadi tidak ada pernah Itu kepikir. resikonya sih. Iya. Ada ya, ada masa-masa di mana pasti adalah sedih ya namanya jauh dari orang tua. Tapi saya ya. tetap menjalani itu semua. Kelas dan pabel. Iya. Dan di Jakarta nih, kita langsung ini kira-kira pengalaman unik apa yang kamu alami selama di Jakarta? Banyak banget sih. Salah satunya. Salah Kayaknya satunya. kemarin pernah ke Kokas kan? Iya, salah satunya di toilet mall itu kan. Iya. Dia cerita saya itu pas Jadi pas dia di toilet, bagaimana ceritain dong. jadi begini kan, teman saya ada namanya Nika itu kan. Dia ngajakin saya pergi ke mall, salah satu mall yang lumayan Ya lumayan terkenal Jakarta. Ya dari memang orang-orang tuh pada banyak sih yang suka datang ke sana, yang sering nongkrong ke sana. Jadi salah satu mall besar juga di Jakarta Selatan. oh gitu. Iya, Jadi iya. pertama kalinya saya pergi ke mall itu kan. Jadi pas kita mau ke toilet, Kota Casablanca ya mallnya memang. pas kita mau ke toiletnya itu guys, kan saya udah masuk nih, saya masuk duluan. Terus pas keluar nggak jadi, soalnya saya cari itu apa untuk air itunya tuh tombol buat wah ini gilas ya. Gelas itu kan nggak ada teman-teman. Padahal ada itu apa? Gimana sih kan jelasinnya itu? Pakai mutar di belakang, Iya. jadi airnya keluar dari belakang kita gitu. Iya. Aku lupa, bukan nggak tahu, aku lupa teman-teman. Ya Saya sebenarnya lupa. Marwa mungkin tahu, cuman karena kan beberapa tombol tuh berbeda-beda Iya. kan di setiap tempat. Jadi dia kayaknya agak bingung. Kamu mungkin kelihatan licinnya kali ya tempat itu. Jadi Enggak, pas pertama saya lihat tuh kan, Mas Kiki, saya kan cari kan, mm-mm. gimana itu semprot-semprotnya? Kayaknya pakai tisu kan, banyak tisu ya. Iya. Tidak jadi. Saya keluar, saya tanya sama teman, tidak, saya tidak jadi pipis. Kenapa? Tidak ada airnya. Sudah, ya Allah kak, itu airnya
kayaknya itu dari di belakangnya tombolnya itu loh kan, terus muncul dari belakang. Oh iya saya lupa kan. Situ ya. Iya, jadi dia tuh nggak tahu di mana tombol letak tombol toilet kayak gitu. Iya, muncul dari belakang itu Iya, pasti ya kan. untuk membilas, Iya. ya habis ya kita melakukan aktivitas itu kan kita harus bersih-bersih ya gitu. Nah airnya tuh dia nggak tahu keluar dari mana. Mungkin dipikirnya mata air kali dia dari Iya, surga. benar, gitu. benar. Tapi kerasa ya ini gimana ya Allah, tidak jadi. Ya itu pengalaman sih sebenarnya menarik ya buat teman-teman, mungkin ya hampir semua pasti ngalamin. Saya juga dulu kalau ke Jakarta juga nggak tahu lah apapun itu, namanya kita masih lulus SMA tidak tahu tentang Betul, hal-hal betul, teknologi. saya. Ya benar, itu semua dialamin semua orang yang baru ke Jakarta, tapi lama-lama juga akan terbiasa, apalagi udah setahun lebih, sekarang malah lebih lincah, lebih tahu jalanan, lebih paham apapun kayak gitu. Lama-lama pengalaman kan mengajarkan banyak hal. Terus apa lagi kira-kira yang ini? Terus saya udah hafal jalan, terutama di Duta Indah. Iya betul. Di kompleks rumah dia udah hafal jalanan. Daripada yang punya ini yang tinggal di sini. Jadi dia lebih hafal jalanan sana sini. Ya alhamdulillah sih lama-lama jadi mengerti apapun. Dan saya di sini banyak banget. Apalagi sekarang kan mulai belajar bahasa, belajar logat ya gitu. Iya dong, Iya. kamu loh gue. Iya. Rosok. Ya kayak gitu. Jadi memang sebenarnya banyak hal yang bisa diambil positifnya ketika kita pisah dari orang tua kayak Marwah kayak gini. Jadi kalau misalkan jauh dari orang tua, kita mungkin ada sisinya kita sedih, tapi ada positifnya juga, banyak manfaat buat diri sendiri, nanti bekal buat nantinya mungkin akan lebih banyak lagi hal-hal baru yang akan ditemui. Mungkin kalau nggak di sini di Jakarta lagi, mungkin pindah kota kemana kan sudah bisa belajar dengan sendirinya ya. Belajar dari Iya. Tapi sampai sejauh ini Marwah bagaimana? Maksudnya nyaman, betah tinggal di Jakarta atau Alhamdulillah nyaman sih. walaupun Kayak- masih banyak? kan kemarin sempat pengen pulang, cuman kayak belum ikhlas gitu pengen pulang. Jadi aku lanjutin aja teman-teman sampai kita mau mudik. Iya benar, iya betul. Gitu dong. Nanti rencananya kita mau mudik bareng. Nanti mungkin teman-teman akan kita ajak di podcast kita selanjutnya, di mana kita akan melakukan perjalanan, atau bukan podcast maksudnya travel trip atau perjalanan kita menuju ke Flores melalui nanti YouTube kami. Nanti kami akan posting bagaimana perjalanan dari Jakarta menuju sampai ke Maumere tempat kami dilahirkan, kami dibesarkan ya. Benar Iya ya, dong. mantap sekali. Kalau di Jakarta ini kira-kira Marwah tuh suka makanan favoritnya apa? Oh, makanan favorit, my favorite adalah nasi uduk Nasi uduk. Oh ternyata Marwah suka nasi dan uduk. bakso di Cikunir. Bakso di Cikunir enak Samping ya. itu. Iya, Ke bakso stasiun. enaknya. Kayak enggak Kak, sama enggak sama bakso yang ada di Maumere? Oh, kalau Bang Mer nggak ada duanya sih. Tandingannya ya, tetap ya. Tetap nomor 1 di hati saya. Kalau ini apa namanya ikan, menurutmu Oh, gimana? ikan di sini ikan yang kayak ikan laut ya, kayak kurang segar gitu. Iya, tapi nemu yang seger juga dong. ada dong, ada, tapi susah untuk mendapatkan ikan segar seperti di Maumere gitu. Emang ada ikan segarnya juga ya. Karena kan memang kalau di sini kan kita memang jauh dari pasar, jadi otomatis belanjanya di gerobak-gerobak sayur abang-abang itu. Jadi otomatis mungkin ya perjalanannya kan melewati beberapa kali tangan kayak gitu. Jadi ya pas nyampe di abang tukang sayur ya sudah yang tangan ketiga atau tangan keempat kayak Tangan gitu. 10. Tangan ke-10 kita nggak tahu karena ditambahin es. Kalau di Flores itu, di Maumere itu, di kota kami itu kotanya itu di pesisir pantai, jadi otomatis ikan yang diambil dari nelayan itu ya masih dari laut, segar, jadi tidak perlu proses Istilahnya pendinginan. tuh mata masih menyala, Iya, betul. ekor masih goyang kan. Iya luar biasa pokoknya kayak gitu. Dan langsung masuk ke wali masih Bener. Dan enak banget kalau dibakar langsung dibuat sesuatu yang magewai. Enak banget pokoknya. Magewai itu istilah kuah asam di daerah sana. Ya mungkin bisa diambil positif dan negatifnya ketika ke Jakarta dan merantau untuk anak seusia Marwah 18 sampai 19 tahun dan sekarang sudah hampir setahun. Mudah-mudahan apalagi nih yang mau diceritakan sebelum kita mungkin akan tutup cerita ngobrol-ngobrol santainya ini, sebelum Marwah mungkin mau melakukan aktivitas yang lain. Apa ya mungkin itu aja kali ya Marwah ya. Sembari mungkin teman-teman akan memikirkan kembali bagaimana kalau mau ke Jakarta tuh apa saja sih yang harus dipersiapkan. Mungkin menurut Marwah nih, kalau mau merantau tuh apa sih yang paling penting sekarang, yang dari keseluruhan apa yang kita bicarakan tadi,
apa yang perlu disiapkan untuk Marwah, untuk seorang Marwah untuk merantau dan memutuskan ke Jakarta tuh apa yang perlu menurut Marwah untuk nanti teman-teman yang mau merantau, apa yang perlu disiapkan? Mental kah atau apa? dan, niat sih. Harus apa? Mentalnya harus kuat. Gitu. Iya, betul. Biar kalau di Apa? Jadi mungkin maksudnya itu niat dan kekuatan mental ya, lebih bukan kekuatan fisik juga tapi perasaan gitu ya, bahwa kalau ke sana itu harus tahan segala macam, tahan banting sebutnya. Kalau di mana bumi kamu pijak ya disitulah langit kamu junjung ya kayak gitu. Jadi seperti itu istilahnya ya. Jadi memang harus kuat mentalnya sehingga apapun badainya di rantauan kuat seperti Marwah. Ini salah satu contoh anak muda yang berhasil mengalahkan egonya, mengalahkan apa ya perasaannya ya gitu di usia-usia seperti ini kan sebenarnya masih ya kayak angin lah ya, belum tetap. Dia juga ahli sekali untuk apa menirukan gaya-gaya di TikTok. Jadi mudah-mudahan itu menjadi bakat yang tersembunyi yang akan keluar nantinya, bisa jadi TikToker. bisa masak juga loh. Bisa masak, dia juga pandai masak. Nyanyi Masya Allah, juga. nyanyi juga bisa gitu. Apa? Dance juga dance. bagus ya. Bukan apa sih? Jurkam juga. Oh iya, karena sekarang musim kampanye di Jukam juga bisa. Jadi kalau teman-teman nanti besok-besok di Flores sana, di Maumere sana mau menghubungi dia untuk juru kampanye, silahkan ya. Saya perbolehkan, nanti saya akan taruh kontaknya ada di bawah YouTube kita kayak gitu. Dia bisa upload kaki juga kalau salah ya? Oh iya bisa, dia juga Koprol, bisa. bisa koprol ya? Hah? Koprol? Apa Iya, ya, Kok? itu yang kepala di bawah kaki di atas. Oh iya, itu memang bakat Bisa ya, terpendam. Iya, Jadi berdiri genteng bisa berdiri genteng. bisa. iya. Gali sumur juga bisa. Oke teman-teman, ini aja kisah-kisah kita dari anak rantau yang ada di Jakarta. Semoga teman-teman suka bahwa semoga podcast ini tidak membuat kalian berasa Pulang. Hah? Pulang. Siapa yang pulang? Tidak om, ini lagi podcast om. Jadi semoga podcast ini membantu kalian untuk memantapkan hati kalian untuk belajar mau merantau dari kampung kalian, bahwa tidak ada sesuatu hal di dunia ini yang tidak bisa kalau kalian ada niatnya, mentalnya terjaga kayak gitu, survive seperti Marwah ini salah satu orang yang hebat luar biasa di usia yang masih muda. Dia sudah bisa berani mengambil keputusan untuk diri dia sendiri padahal dia cewek. Oke, mungkin ada lagi nanti yang akan kita podcast, mungkin kalian bisa komen di bawah ya teman-teman, semuanya akan kita tampung apa aja yang mau di podcast sama kita. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi dengan saya di podcast Manjur.